Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah sore hari ini kita datang sungguh-sungguh menyembah Dia. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan hadir, maka Dia pasti akan melawat setiap kita. Biarlah setiap kita sore hari ini merindukan jamahan kasih-Nya, merindukan pujian penyembahan yang penuh kuasa. Itu boleh kita alami pada sore hari ini. Mari kita berdoa untuk memulai worship itu pada sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami punya kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah sore hari ini kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu. Hanya Engkau saja yang kami jumpai pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan pujian penyembahan kami sepenuhnya dalam bimbingan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Oh, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah-melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu,
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, oh, melimpah kasih-Mu semakin hari-hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, oh Jesus. Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami, besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu luar biasa penyertaan-Mu, sungguh banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu bagi setiap kami. Begitu dahsyat dan luar biasa anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus, haleluya Jesus, haleluya. Besar anugerah-Mu, yes Lord, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Haleluya Jesus. Kami siap mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Yesus semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sabada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sabada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sabada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sabada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sabada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama. Ada kuasa. Haleluya. Luar biasa kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Hati kita percaya bahwa kuasanya dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Biarlah Dia boleh terus menjadi kota benteng perisai kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan
Ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Hatiku percaya, sebab kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Biarlah kita selalu bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan, gunung batu, kota perlindungan kita. Haleluya, luar biasa kuasanya dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita terus merasa kagum, dan biarlah dengan penuh hormat kita menaikkan penyembahan kita lebih lagi kepada Dia. Mari katakan, Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Oh, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya. Oh, sungguh menakjubkan. Oh, sungguh ajaib untuk dimengerti. Yeah, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, oh mulia dan berkuasa.
biasa Engkau, ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh, mari semadia nyatakan hormat kepada Tuhan, nyatakan rasa kagummu kepada Tuhan. Oh, Rabaya Syarararararaya, sungguh kami bangga punyalah seperti Engkau ya Bapa. Perbuatanmu heran dan ajaib, perbuatanmu luar biasa. Haleluya Jesus, kami kagum dan hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan, sebab Engkau yang luar biasa. Kira haleluya Jesus, haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Pada hambanya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum oh, sungguh luar biasa Engkau. Haleluya, 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 haleluya Jesus. Terimalah semua sembah kami ya Bapa pada sore hari ini. Biarkan itu boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Sore hari ini kami rindu duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu firman itu memerdekakan kami. Firman itu membuat kami beroleh keberhasilan ya Bapa. Karena Engkau berkata siapa baik-baik mendengar,
Siapa merenungkan akan berhasil ya Bapa. Kami rindu perjalanan kehidupan kami berhasil beruntung karena kami berpegang kepada firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami pada sore hari ini ya Bapa. Sungguh-sungguh kami rindu mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara. Kita akan lihat sebuah ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Nanti kita sambung dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca ayat-ayat ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, kita lihat dari ayat-ayat ini, kita mulai lihat dari ayat yang ke-16. Ayat-ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Allah telah memilih kehidupan kita. Tetapi Allah bukan hanya sekedar memilih kehidupan kita, tetapi Allah punya ketetapan. Dan ketetapannya berbunyi, kamu harus pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Lihat ya saudara, Allah itu memilih kita dan Allah punya ketetapan di dalam kehidupan kita untuk kita menghasilkan buah, buah yang banyak, buah yang tetap. Ya, kita lihat ya saudara, dari ayat-ayat ini bagaimana kita bisa melakukan atau kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Lihat ya saudara, kita hanya bisa berbuah tetap dan berbuah lebat. Ayat-ayat ini berkata, kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, apa arti tinggal di dalam Tuhan? Kata yang dipakai untuk tinggal di dalam Tuhan itu diambil dari sebuah kata meno. Paling sedikit ada 3 pengertian dari kata meno atau kata tinggal ini. Yang pertama, kata tinggal ini menunjukkan sebuah hubungan yang aktif di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Nah,
kita bisa tinggal di dalam Tuhan, sekali lagi, itu perlu aktif. Aktif membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan firman-Nya. Saudara, Tuhan adalah firman. Kalau kita melihat ya, seringkali mulai dari pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Sekali lagi, Tuhan adalah firman. Siapa bergaul dengan firman, dia sedang bergaul dengan Tuhan. Nah, seringkali ya saudara, kita tidak bergaul dengan firman. Nah, kalau tidak bergaul dengan firman, maka kita tidak juga bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah firman-Nya. Oleh sebab itu, untuk kita bisa tinggal di dalam Tuhan, kita perlu bergaul dengan firman-Nya. Bagaimana bergaul dengan firman-Nya? Bergaul dengan firman-Nya itu artinya merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa arti kata merenungkan? Merenungkan itu adalah memikirkan dengan lebih dalam, mempelajari. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya dibaca, tapi firman Tuhan itu kita pelajari. Kita masukkan ke dalam pikiran kita. Bahkan kalau kita lihat ya, anak-anak sekolah minggu itu disuruh menghafal. Nah, saya tidak tahu. Kalau anak-anaknya disuruh menghafal, orang tuanya menghafal enggak? Atau orang tuanya tinggal perintah saja. Ayo hafal supaya dapat penghargaan tahun depan ya. Anaknya hafal, orang tuanya komando saja ya. Ini ya saudara. Menghafal itu salah satu bagian dari merenungkan. Jadi saudara, kalau saudara mau tinggal di dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi seperti yang Tuhan tetapkan, begini ya saudara, saudara dan saya ini punya takdir, punya destiny yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau seperti yang Allah katakan, maka kita percaya, kita dijamin semuanya, apa ya saudara, semuanya beres ya. Bukan berarti tidak ada masalah. Ketika kita ada masalah, ada pergumulan bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti menang. Amin. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, kita tidak perlu khawatir apa saja. Ya. Kalau sudah lihat ya, perjalanan banyak hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab dituliskan, ada yang namanya Daniel, itu ada banyak tantangan di dalam kehidupannya. Satu kali harus mengartikan mimpi raja yang tidak bisa akan dibunuh. Satu kali dikatakan kalau kamu berdoa akan masuk gua singa. Ada begitu banyak tantangan. Tetapi lihat ya, Daniel adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya. Dan kita lihat penyertaan Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Saudara, kalau saudara bisa memastikan kehidupan saudara ada di dalam Tuhan, ujian mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Persoalan apa yang begitu besar? Tidak ada persoalan yang begitu besar ketika Allah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi masalahnya, apakah kita tinggal di dalam Tuhan? Saya rindu ya saudara, saya rindu juga mengajak diri saya sendiri bersama-sama dengan saudara. Ayo kita kembali ingat, Allah memilih kita, bukan sekedar memilih. Allah menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Kalau kita tidak melakukan seperti yang Allah tetapkan, kita lihat ya, apa yang terjadi. Kalau kita tidak berbuah, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan menghasilkan buah, tidak ada alternatif lain. Ayat ini berkata, kita akan dibuang ke dalam api. Dipotong. Saudara, saya percaya semua kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita rindu menjadi seperti yang Allah katakan. Oleh sebab itu mari mulai hari ini kembali rajin ya. Baca Alkitab. Jangan hanya baca. Hafalkan, renungkan. Pikirkanlah itu dengan dalam siang dan malam. Maka kita akan lihat kita tinggal di dalam Tuhan.
Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita pasti berbuah dengan lebat. Amin. Yang kedua, arti kata meno adalah hidup. Kalau tadi ya, membangun sebuah hubungan yang aktif dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena Tuhan adalah firman-Nya. Kalau kita bergaul dengan firman-Nya, kita sedang bergaul dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bergaul dengan firman-Nya? Dengan merenungkan firman itu. Yang kedua, hidup dan menjadi satu dengan firman. Itu artinya kita melatih untuk hidup dalam ketaatan. Saudara, kita mesti percaya ya saudara, bahwa ketaatan akan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Amin. Kalau kita mau taat, maka kita akan terus ada di dalam zona kesenangan daripada Tuhan. Coba saya selalu memberikan gambaran ya, ketika manusia diciptakan Adam dan Hawa, itu ditaruh di sebuah taman namanya Taman Eden. Taman Eden berarti sebuah tempat yang dipagari dengan sukacita. Lihat ya. Mereka ada dalam sukacita, dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi satu saat Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan, kamu boleh menikmati semua taman ini, tetapi jangan makan satu buah, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Dan sudah lihat, ketika mereka makan, ketika mereka tidak taat, mereka harus keluar dari Taman Eden, dari tempat yang penuh sukacita. Saudara, iblis akan menggoda saudara atau mencobai saudara dan saya untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Dia akan bilang, oh lebih enak tidak taat, lebih enak lakukan ini, lebih enak melanggar firman Tuhan. Tetapi percayalah, mungkin engkau akan mengalami sukacita tetapi hanya sesaat. Karena hanya sukacita karena ketaatan itu yang abadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ya saudara, mari kita senantiasa menyatu dengan firman. Belajar, melatih kehidupan kita untuk taat kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang keempat itu dikatakan, kalau kita tidak tinggal, ayat yang ke-6 ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Dalam ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Coba ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya lihat ya, kata tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dalam bahasa Indonesia, itu dituliskan dalam 4 kalimat ya. Itu sebetulnya dalam bahasa asli Alkitab itu hanya satu kata. Kata out. Itu sebetulnya ya kalau diterjemahkan tidak berbuat apa-apa itu bahasa zaman sekarang itu toxic, betul ya? Apa itu? Toxic. Jadi di mana dia ada itu kayak jadi apa itu? Hidupnya tidak bisa jadi berkat, hidupnya tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain. Di mana dia ada, orang tidak suka. Karena itu tadi, jadi apa dia? Toxic.
Oleh sebab itu ya saudara, mari kita sungguh-sungguh harus menghasilkan buah. Nah, kalau kita lihat ya saudara, kata menghasilkan buah, buah itu diambil dari sebuah kata karpos, karpos, buah ya. Itu artinya begini ya saudara, kita harus menghasilkan buah tepat pada waktunya. Atau kita harus matang secara tepat. Kehidupan kita harus seperti itu. Nah, untuk kita bisa seperti itu, sekali lagi, tidak ada jalan yang lain. Kita mesti bergaul dengan firman Allah. Kita mesti merenungkan firman Allah. Dan kita mesti belajar melatih kehidupan kita untuk melakukan firman di dalam kehidupan kita. Tetapi begini ya saudara, saya percaya kalau yang awalnya tidak serius, tidak mungkin kita bisa taat kepada firman Tuhan. Kita mesti belajar dengan disiplin, menginvestasikan waktu-waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan dan belajar firman Tuhan. Nah, kitab Yakobus berkata, siapa yang belajar baik-baik firman Tuhan di dalam kehidupannya, dia pasti berbahagia oleh perbuatannya. Seringkali ya saudara, iblis itu membodohi saudara dan saya. Banyak orang yang baca Alkitab itu bawaannya ngantuk, ada ya. Kalau tidak ngantuk, wegah baca Alkitab, ya kan? Betul ya? Karena saudara tidak tahu, ya, tidak tahu. Sebetulnya firman ini ya saudara, diberikan oleh Tuhan ini untuk apa? Jadi saudara mesti lihat ya, mesti betul-betul percaya begini. Firman ini diberikan kepada saudara dan saya begini ya. Coba pikirkan baik-baik. Saudara percaya Tuhan itu penuh kasih, betul? Kalau dia penuh kasih, apa sih arti kasih? Kasih itu abstrak ya. Jadi makanya wanita-wanita kalau digombali aku cinta itu sebenarnya kata cinta itu wujudnya itu hampir tidak ada. Tahu enggak ya? Apa sih wujud cinta? Beri bunga katanya cinta ya kan? Sebenarnya kata cinta itu adalah sebuah kata kerja yang abstrak. Tidak ada ya. Kalau aku memukul itu tahu ya. Aku memukul, aku mengejar, aku berlari itu nyata. Kalau aku cinta padamu, itu tidak ada ya. Aku mengasihi engkau itu abstrak ya. Tetapi begini, tapi kalau Tuhan itu meskipun dia katakan mengasihi itu tidak abstrak ya. Kasihnya nyata. Nah, apa sih wujud nyata cinta? Cinta Tuhan kepada kehidupan kita diwujudkan dengan apa? Dia kepengen atau dia lakukan apa saja supaya saudara senang hidupan saudara. Dia akan buat apa saja. Nah, salah satu yang dia buat supaya saudara dan saya bahagia, yaitu dia beri firman. Nah, seringkali kita salah mengerti. Apalagi kalau ditakut-takuti ya. Mungkin di grup grup PW. Ayo kalau tidak baca Alkitab tidak boleh melayani. Harus lapor. Itu kan ya. Saya juga tidak terlalu suka itu kalau saya kasih begini peraturan. Baca Alkitab ya. Terus tulis kesaksian apa yang dialami waktu baca dan melakukan firman Tuhan. Menurut saya itu lebih manusiawi ya. Itu lebih menantang. Kamu baca itu dapat apa sih? Hasilnya apa kamu baca? Kalau hanya lapor, belum tentu direnungkan, hanya mungkin dibaca. Tapi sekali lagi ya, saudara mesti ingat, firman itu diberikan oleh Allah supaya jadi pagar di dalam kehidupan saudara. Sama seperti Adam. Supaya apa? Supaya saudara ini selalu senang. Firman ini bukan membuat saudara susah, justru firman akan membuat engkau bahagia. Sebab itu, nah manusia ini digoblok-gobloki juga mau ya saudara. Jadi bilang, oh kamu percuma baca firman nanti ngantuk. Kamu baca firman tidak menarik. Tapi percayalah saudara. Kalau saudara coba saja ya. Coba mulai malam ini investasikan waktumu. 30 menit sampai 1 jam. Baca. Kalau tidak ngerti minta Tuhan menjelaskan.
Karena saya sudah mengatakan ya, satu-satunya buku yang akan hadir penulisnya ketika sudah baca itu Alkitab. Karena di dalam Kisah Para Rasul ada seorang sida-sida yang ketika dia baca firman, tidak ngerti, Tuhan kirimkan Filipus untuk menjelaskan artinya. Dan sudah lihat, akhirnya ayat itu berkata, sida-sida itu kembali dengan penuh sukacita. Jadi, sudah mesti sadar, firman ini diberikan supaya saudara berhasil. Firman ini menjadi penuntun bagi saudara untuk saudara mengalami sukacita. Oleh sebab itu, cintailah firman Tuhan. Bacalah, renungkanlah, dan latihlah dirimu untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, arti kata tinggal, kita ini sedang mengejar keserupaan dengan Kristus. Firman ini akan mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan firman, kita sedang bergaul dengan Kristus. Kita sedang bergaul dengan Allah. Dan saya percaya pergaulan kita dengan Allah dan firman akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Sebab itu ya saudara, mari malam hari ini kita kembali mencintai firman. Baca firman, renungkan firman, latih diri kita untuk taat kepada firman. Dan kita punya goal untuk serupa dengan Kristus lewat firman. Dan kalau kita lihat ya saudara, ayat-ayat ini berkata, ayat yang ke-7, jika kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Banyak orang senang yang bagian B ya saudara. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Coba bacanya mulai ayat yang awalnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Nah saudara, saya tidak tahu apa menjadi doa-doa saudara. Tapi seharusnya doa-doa saudara yang saudara minta itu adalah supaya kita bisa tinggal di dalam firman. Yang kita minta adalah supaya kita bisa taat kepada firman. Yang kita minta adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Seharusnya ini menjadi doa-doa permintaan kita. Percayalah saudara, kalau saudara berdoa dengan benar, saudara menjadi seperti yang Tuhan mau, yang lain tidak perlu didoakan akan datang kepadamu. Alkitab pernah mencatat ada seorang yang bernama Salomo. Salomo satu kali Tuhan berkata kepada Salomo, Salomo, kamu boleh minta sebuah permintaan. Aku akan kabulkan. Dan yang hebat ya saudara, ini orang yang tahu ya. Salomo tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta yang lain. Dia minta hikmat, bijaksana supaya bisa hidup dan mengambil keputusan dengan benar. Apa yang Tuhan katakan kepada Salomo? Salomo, karena yang engkau minta seperti itu, maka yang tidak engkau minta, kekayaan, umur panjang dan semuanya, itu juga diberikan kepada Tuhan Salomo. Saudara, saya rindu saudara dan saya mengerti untuk apa kita hidup, kita mengerti apa takdir atau destiny di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengikutinya, jangan khawatir mengenai yang lain. Karena firman Tuhan menjamin, kalau kamu mencari dahulu kerajaan Allah, menomorsatukan apa yang Allah mau di dalam kehidupanmu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kehidupan kita kan sebetulnya jadi ruwet. Itu karena fokusnya salah. Yang kita kejar salah. Tapi kalau yang kita kejar, yang kita cari, yang kita rindukan, yang kita doakan benar, kita mengerti Allah punya ketetapan di dalam kehidupan kita. Untuk kita pergi dan menghasilkan buah yang banyak dan buah yang tetap. Oleh sebab itu yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu yang kita rindukan, percayalah, anugerah Allah, kasih Allah, kuasa Allah akan terus mengejar di dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini
Biarkan kita kembali ya saudara. Rindu tinggal lebih dalam di dalam Tuhan. Karena kita rindu jadi teladan, kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita rindu menghasilkan buah. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong dan dimasukkan ke dalam api. Saya percaya tidak ada seorang pun yang punya kerinduan seperti itu. Kita rindu dibersihkan dan semakin banyak menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan mau. Biarkan lewat renungan pada malam hari ini, saudara dan saya kembali tahu bahwa kita punya ketetapan yang Allah berikan kepada kita untuk pergi dan menghasilkan buah yang banyak, dan buah itu tetap. Buah itu tidak bisa kita hasilkan karena kekuatan kita. Buah itu hanya kita bisa hasilkan dengan tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya. Kenapa? Karena Allah adalah firman-Nya. Kita akan tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita tinggal di dalam Tuhan? Dengan merenungkan firman Tuhan. Melatih hidup untuk taat kepada firman Tuhan. Mengejar keserupaan dengan Kristus. Kalau 3 hal itu menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan kita, pastilah kita berbuah banyak. Dan percayalah, ketika kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkata, kamu boleh minta apa saja, maka kamu akan menerima apa yang kamu minta. Mengerti saudara? Tuhan punya ketetapan untuk saudara pergi berbuah banyak. Dan buah itu tetap. Saudara hanya bisa berbuah kalau tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita tinggal di dalam Tuhan? Yaitu kita tinggal bergaul dengan aktif dengan firman-Nya. Dengan merenungkan firman-Nya. Membuat keputusan untuk melatih hidup taat. Dan mengejar keserupaan dengan Kristus. Kalau itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan dengan kehidupanmu. Tuhan senang dengan buah-buah kehidupanmu. Dan engkau boleh minta apa saja. Dan Allah akan memberikan apa yang engkau minta. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Biarkan ini bukan hanya sebuah lagu, tapi biarkan kita naikkan menjadi sebuah kerinduan di dalam kehidupan kita. Kita betul-betul rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari menjadi keputusan di dalam kehidupan saudara, menjadi komitmen untuk bergaul dengan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ternyata-Mu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya ulang lagi ya saudara. Saudara bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita hidup menurut ketetapan Tuhan, amin. Tuhan memilih saudara dan Tuhan punya ketetapan bagi kehidupan saudara dan saya. Dia rindu saudara pergi menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan buah yang tetap. Sekali lagi, saudara dan saya tidak mungkin bisa berbuah kalau tidak tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Yaitu Tuhan adalah firman-Nya. Siapa bergaul dengan firman-Nya, dia bergaul dengan Allah. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Allah? Renungkan firman-Nya siang dan malam. Biarkan sekali lagi, pujian ini adalah sebuah keputusan di dalam kehidupan kita. Kita percaya hanya ketika kita tinggal kita akan berbuah banyak. Kalau kita tidak tinggal kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau orang yang tidak bisa berbuat apa-apa satu kali akan dipotong dan dimasukkan ke dalam api. Itu bukan pilihan kita. Kita punya pilihan
menyenangkan hati Tuhan dengan berbuah banyak. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, Jesus. Kembali malam hari ini kami mengucap syukur Engkau kembali menasihati kami ya Bapa. Biarkan kami ingat kenapa Engkau memilih kami. Engkau punya ketetapan bagi setiap kami untuk kami pergi menghasilkan buah yang banyak dan buah yang tetap. Bapa, kami rindu kehidupan kami akan jadi berkat bagi banyak orang, akan jadi teladan bagi banyak orang. Orang boleh melihat Engkau dan boleh mempermuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Kami rindu berbuah banyak ya Bapa. Oleh sebab itu kami rindu hari-hari ini kami bergaul dengan Engkau lewat bergaul dengan firman, merenungkan firman, melatih hidup taat dan mengejar keserupaan dengan Engkau ya Bapa. Mari bimbinglah kami, tuntunlah kami. Biarkan semua orang yang mengikuti dengan rajin WAH ini ya Bapa, kami semua berbuah banyak dan berbuah dengan tetap. Jangan biarkan kami hanya terjebak dalam rutinitas, tapi biarkan kami akan bergaul dengan firman-Mu. Kami terus melekat kepada firman-Mu dan kami melatih kehidupan kami taat dan mengejar keserupaan dengan Engkau. Berkati semua yang mengambil keputusan untuk merenungkan firman-Mu dan biarkan mereka diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.